sungai maupun terbitnya matahari. Terlihat ibu yang sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk bapak. Pak, ini sarapannya. Ya, Bu, duduk sebentar. Bapak mau bicara perihal pekerjaan Bapak. Ada apa, Pak? Jadi gini, Bu. Bapak rencananya akan pindah tugas dan kita semua akan pindah ke Yogyakarta. Lalu, bagaimana dengan sekolah Jonathan? Sementara itu, Jojo sedang melewati dapur, lantas terkejut mendengar obrolan kedua orang tuanya. Loh, Pak, kita mau pindah Jogja. Iya, Nak. Kamu mau kan? Tapi, Pak, Nggak ada tapi-tapian. Nanti Bapak akan pindahkan sekolahmu. Nak, lebih baik kita ikut Bapak pindah ke Yogyakarta saja. Bagaimanapun juga, kita ini sebuah keluarga. Toh, di sana kamu bakal dapat teman baru. Bagaimana? Jojo merasa bimbang dengan keputusan yang harus diambil. Tidak apa, Nak. Ini semua demi kebaikan kita bersama. yalah Bu, Jojo mau. Dan ke anakku. Beberapa hari berlalu, Jojo bersama ayah dan ibunya telah menetap di rumah baru mereka. Pagi itu, dengan tergesa-gesa, Jojo bersiap-siap menuju sekolah barunya. Bu, Pak, berangkat dulu ya. Hati-hati. Saat jam masuk berhenti menggunakan awal pembelajaran, Jojo tiba di depan kelas dalam keadaan terlambat. Dengan penuh harap, ia berdiri di depan pintu menanti persetujuan dari Grisbet untuk memasuki kelas. Good morning students, sebelum saya memulai pelajaran, Jojo silahkan masuk untuk memperkenalkan diri. Good morning semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan atau bisa disapa dengan nama Jojo. Baik, terima kasih. Silahkan duduk di tempat yang kosong. Aduh, dari pagi sudah belum ada yang pergi. Saya sebelah, sekarang orang. Masih Jogja. Kalau pun mas ganggu, saya cuma mau istirahat. Bu, monggo. Saya cuma tadi angin doang. Antara kesalahan mereka, seorang pedagang wanita berjalan membawa dananya dan terjatuh tersandung batu. Ya Allah, boleh lah, tenang tak betul. Tunggu aku bisa kaget, kamu nak lanjut enggak? Bu, saya cuma tadi angin doang. Ya udah, masih lanjut sama awal, ini kedengarannya kemarin kemarin deh. Dia masih sangat gimana udah Ini banget, kita turun jajan. Tidak terasa jam pelajaran telah usai. Bel pulang sekolah pun berderi. Dengan penuh semangat, para murid keluar kelas, termasuk Jojo. Ia mendekati papan pengumuman. Di sana terdapat sebuah poster yang menarik perhatiannya. Kowe Jonathan cah ngarga to? Arep dadi tentara pelajar kok. Iya Mas, aku pengen melu tentara pelajar. Mas, santai wae di sumuran. Jenengku Bayu, iki kembaranku jenenge Bowo. Dhewe meng kacek mang menit. Menit. Ya wis, tak balik sik yo. Jojo mengambil poster dari papan pengumuman. Ia pun langsung membawa poster itu pulang. Sesampainya Jojo di rumah, ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan membuka poster yang dibawanya tadi. Jojo terus memperhatikan setiap kata yang tertuliskan di sana, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Wah, pokoknya keren loh. Pembelian sekarang sih. Kalau pengen luwes nanti. Gumam Jojo. Saat terlalu kiranya, ibu datang dan bertanya, Rek, wes mau belum? Keren Bu. Gimana gimana sih? Jojo pun keluar dari kamarnya dan langsung menuju ruang
penerimaan tentara pelajar. Apa ini? Apa Bu? Itu melihat dan terkejut melihat ibu yang membawa poster itu. Pelantikan tentara pelajar. Ono wae kowe iki. Kowe ngerti dhewe to bapakmu kae sapa? Ini Bu, susah mengetahui Allah. Eleng le. Kowe iki anake perwira Belanda. Yakin memelu sing menang bapakmu kae. Bapak iki kerja bapak dhewe. Nek kowe ngene iki, apa jarane bapakmu kok? Kowe iki anak tunggal lho le. Mbok coba dipikir meneh. Jadi Bu, susah mas. Kamu cucu pengen kepengen foto-foto cucu. Kan kalau ibu urut tentrem, buatan anten asal sakit londo. Wis jan pancen salah iku malet bapak iki. Wis iku malet kowe. Putusanmu piye? Iku mau iso bantu sak jane ibu. Boleh kayak gini Bu? Nggih, Nen. Nggih Bu. Terus kapan ada pelantikan? Acara semua mulai jam 10 Bu. Benjeng itu saya sebenarnya buat ini. Ya wis tak terke. Ono ke istirahat. Itu segera ke kamarnya lalu duduk dengan puas. Pagi pun tiba. Itu terbangun karena sinar cahaya matahari. Dia segera bersiap untuk serangkaian tes agar bisa menjadi tentara pelajar. Lea untuk kena siap-siap. Ya Bu. Sesampainya Jojo di sekitar lapangan, ia disambut beberapa warga pribumi yang menatapnya dengan tatapan sinis. Ya ampun, sopo ke? Anak kae. Nanti kita terus ngobrol. Tak tunggu. Jam demi jam berlalu. Jojo telah selesai mengerjakan tesnya. Saat mengumpulkan jawaban, penjaga tes memberinya sebuah amplop misterius. Jojo pun menerimanya dan segera pulang bersama ibu. Setibanya mereka di rumah, Jojo langsung masuk ke kamarnya dan membuka surat misterius itu bersama ibu. Ternyata surat tersebut berisi, "Selamat, kamu dinyatakan lulus menjadi tentara pelajar." Bu. Terima nih Bu. Alhamdulillah, Le. Ibu terus seneng ya, Le. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Jojo dan ibu bergegas menuju ke lapangan pelantikan. Siap-siap dah. Bapak berjalan membawa secangkir kopi, kebingungan lihat Jojo dan ibu sudah memakai pakaian yang rapi. Loh, kok mana? Mboten Pak, cuma jalan-jalan cari angin. Ibu dan Jojo sampai di sebuah lapangan yang sudah ramai oleh beberapa warga pribumi. Wis tekan, Le. Selamat bergabung di tentara pelajar. Terima kasih sudah menjadi Pak. Sama-sama. Untuk anak saya nih, Pak. Baik. Sudah ya Bu, kasih Bu. Beberapa hari berlalu. Belanda mulai serangan agresi militer kedua dengan melepaskan serangan darat dan bom di kota. Sementara pasukan Belanda menduduki daerah Malioboro atas perintah Ferdinand. Meskipun pasukan tentara pelajar mencoba melawan, tetap kekuatan pasukan, senjataan, dan pengalaman memaksa mereka untuk mundur dan mengadopsi taktik gerilya untuk menunda penjatan
Permisi Bu, kami di sini ingin mengantarkan surat untuk atasan kalian. Kedatangan kami hari ini tidak ada maksud lain. Silahkan terima surat ini dan kami akan tunggu surat balasannya. Sebelumnya mohon maaf kami membawa surat itu dari para pribumi untuk melakukan perundingan terhadap pihak Belanda dan pihak Indonesia. Maaf, surat apa ini? Mengapa saya harus menerima surat dari pribumi sepertimu? Kami ingin mengajukan perundingan untuk mengurangi dampak peperangan dari Belanda ke Indonesia. Jadi saya mohon surat ini untuk diterima. Baik, saya akan menerima dan sampaikan pada atasan saya. Alhamdulillah. Dasar pribumi sahkan. Permisi, Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak, saya membawa titipan dari pribumi. Kira-kira apa ini sih? Kemungkinan ajakan perundingan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia. Baik, sumber daya kita semakin menurun dan sebaiknya kita melakukan perundingan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus. Hari ini, Pak. Ya, cepat ke Belanda, ke pribumi. Baik, Pak. Singkatnya, perundingan pun dimulai di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang sudah berlangsung sangat lama. Perundingan ini mempertemukan beberapa perwakilan dari Indonesia dan Belanda. Dari perwakilan Indonesia seperti Muhammad Rum, Dr. Supomo, Ali Sastro Amijoyo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dari Indonesia yang tergabung di KMB. Lalu hasil KMB sebagai berikut. Setelah dibacakan hasil perundingan yang disiarkan dalam radio tersebut, semua orang di lapangan sangat senang karena mengetahui bahwa penderitaan yang selama ini mereka alami akan berakhir. Namun kegembiraan itu tidak dirasakan dengan ibu dan Jojo karena kematian sang ayah. Merdeka! Merdeka!